Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para tamu undangan, rekan-rekan media, para narasumber, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara press conference peluncuran album terbaru dari band Red. Perkenalkan, saya Selvi Mariska yang akan bertugas sebagai pembawa acara pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan rekan-rekan media yang telah hadir untuk menyaksikan momen peluncuran dari album terbaru band Red ini. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar dan memberikan kesan yang baik bagi kita semua. Baiklah hadirin sekalian, untuk mengawali rangkaian acara, marilah kita dengarkan sambutan dari Ibu Lisana sebagai manajer dari Sky Entertainment. Kepada Ibu Lisana, kami persilahkan. Baik, selamat siang teman-teman media dan juga tamu undangan dan juga semua yang berhadir pada hari ini, di mana hari ini acara peluncuran album terbaru dari band Red. Saya selaku manajer dari Skyline Entertainment mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan kehadiran semuanya. Hari ini menjadi momen yang spesial bagi kami karena band Red resmi memperkenalkan karya terbaru mereka yang bernama Bahagia Lagi. Album ini merupakan hasil dari proses kerja keras dan kreativitas seluruh tim. Kami berharap karya terbaru band Red dapat diterima dengan baik sekaligus menjadi langkah baru bagi penataan perjalanan mereka di industri musik Indonesia. Terima kasih kepada seluruh media dari pihak yang telah mendukung perjalanan band Red dan juga Skyline Entertainment. Semoga album ini dapat memberikan warna baru dan membawa band Red semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Lisana atas sambutan yang telah disampaikan. Hadirin yang berbahagia, kini kita akan memasuki acara inti, yaitu press conference peluncuran album terbaru dari band Red. Agar sesi ini dapat berjalan dengan baik, acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator. Kepada Saudari Mayang Elnamira, kami persilahkan untuk mengambil alih jalannya sesi press conference. Selamat siang rekan-rekan media, tamu undangan, serta para penggemar yang telah hadir pada hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menghadiri konferensi pers pada peluncuran album terbaru dari band Red kebanggaan kita, Bahagia Lagi. Saya, Mayang Elnamira, yang akan memandu jalannya konferensi pers pada hari ini. Hari ini menjadi momen yang sangat spesial karena telah menanti yang cukup panjang. Band Red akhirnya kembali dengan album terbaru yang dikabarkan membawa warna musik yang lebih berani dan penuh energi. Tentu banyak hal yang ingin diketahui oleh para penggemar maupun rekan-rekan media mengenai proses di balik album ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut personil band Red. Halo abang-abang band Red. Halo. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik kami hari ini. Oke, sebelum itu bolehlah dikenalkan dulu ke rekan-rekan media nama dari masing-masing personil dan apa sih yang menjadi tugas kalian di panggung? Mungkin mulai dari aku lah ya. Halo semuanya, nama aku Maisha. Nama panggung aku itu Echa. Itu karena nama panggilan sayang dari pacarku. Jadi di band Red ini aku itu sebagai vokalis. Mungkin selanjutnya bang. Halo semuanya, perkenalkan
Nama panggungku adalah Malik. Itu singkatan dari namaku yaitu Muhammad Iqbal. Jadi biar lebih singkat aja namaku itu Malik, dan posisiku di band Rek ini sebagai drummer. Abang berapa? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Madun. Nama asliku itu Ramadan, cuman nama panggungnya Madun. Aku berposisi sebagai gitaris. Oh ya Bang Omang, tadi kan kalian bilang kalau misalnya ada 4 ya personil sebenarnya band Rek ini. Yang satu lagi gimana Bang kabarnya? Mungkin Bang Malik bisa jelasin. Jadi satu lagi itu sebagai bass, dia namanya Muhammad Fadil, biasa dipanggil Didil untuk di panggung. Jadi dia sekarang lagi, karena posisi baru nikah ya, ini mungkin lagi honeymoon, kan nggak mungkin dia memang ikut dalam bergabung hari ini, dia ngambil cuti seminggu, jadi dia honeymoon lah, biar senang-senang dulu. Dia kan baru selesai dari honeymoon dia, kami akan mulai segala hal apapun itu. Selain ini. Terima kasih Bang atas perkenalannya. Sebelum kita masuki sesi tanya jawab kepada rekan-rekan media, boleh diceritakan nih gimana perasaan awal kalian untuk setelah rilis album terbaru kalian? Mungkin dari aku ya. Kami kan baru saja rilis album namanya Bahagia Lagi. Jadi itu di album Bahagia Lagi itu kami berisi 9 lagu. Jadi kami di situ kolaborasi antara 4 personil termasuk Bang Didil tadi. Jadi kalau ngomong perjalanan album dibuat itu cukup susah sih bisa dibilang, karena ini kan album pertama kami. Jadi di tahun yang ke-6 kami baru bisa menciptakan satu album. Jadi kan cukup lumayan struggle. Jadi kami berempat berupaya semoga album pertama kami ini bisa dibuat secara maksimal, karena ya kami nggak mau ke penggemar-penggemar kami mendengar lagu di album pertama kami di album Bahagia Lagi ini merasa tidak senang. Jadi kami menciptakan album yang semoga bisa membuat para penggemar-penggemar daripada band Rek ini senang. Mungkin itu sih dari aku. Selanjutnya mungkin kan salah satu dari 4 personel yang sangat berpengaruh pada album pertama kami, yaitu yang cukup banyak mencurahkan segala pikirannya kepada album pertama kami, yaitu Bang Malik. Mungkin Bang Malik bisa menceritakan tentang perjalanan album pertama kita. Mungkin perjalanan sudah dijelaskan secara singkat. Jadi terkait tadi sudah dijelaskan, bertanya tentang perasaan pasti bahagianya ada, sedihnya ada. Bahagia itu setelah perjalanan 6 tahun kami ini terbayarkan gitu, dan sedih bahagia sih lebih tepatnya. Setelah melalui perjalanan panjang ini, akhirnya bisa sampai di titik ini. Setelah 6 tahun perjalanan bisa menciptakan satu album yang berisikan 9 lagu, dan alhamdulillah banyak penggemar yang memang alhamdulillah suka terkait lagu ini. Dan cerita-cerita ini bisa dibilang lagu-lagu ini banyak diambil dari cerita kisah-kisah hidupku dan dicampur oleh kisah hidup teman-temanku, yaitu ada Bang Madun, ada Bang Eca, dan Bang Didil satu lagi. Jadi memang dari cerita lagu-lagu ini 60% dari cerita hidupku, 10% mungkin dari Bang Madun, 15% mungkin dari Bang Eca, dan sisanya 15% dari Bang Didil, gitu kan semuanya. Oke, itu kan udah 2 perasaan nih dari Bang Eca dan Bang Madi. Gimana perasaan Bang Madun setelah liris album terbaru? Sangat-sangat bahagia sih, sesuai sama nama albumnya. Nama albumnya kan Bahagia Lagi. Yang sebelumnya pikiran kami bercampur adur untuk menciptakan 9 lagu di satu album ini. Saat rilis seperti ini sangat bahagia sih. Intinya bahagia sesuai dengan nama album. Oke, terima kasih atas jawaban singkatnya. Setelah gimana perasaan kalian merilis album terbaru. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab bersama rekan-rekan media. Bagi media yang ingin bertanya, silahkan mengangkat tangan terlebih dahulu, kemudian menyebutkan nama dan asal media sebelum menyampaikan pesan.
Baik, perkenalkan saya dari Blangpulo News ingin bertanya kepada Bandrek. Nah, pertanyaannya itu, bagaimana kalian menjaga ciri khas Bandrek di tengah banyaknya band baru yang bermunculan dengan genre yang serupa? Terima kasih. Pertanyaan bagus ya dari kakak ini. Kalau dari aku mungkin karena begitu banyaknya band khususnya seperti kami ini yang muncul dari kampus, jadi yang serupa mungkin genrenya pop rock. Kami mempunyai ciri khas yang mungkin kalau di atas panggung itu kami lebih eksplosif, lebih agresif. Kami ke kanan ke kiri, kayak aku mempunyai ciri khas bisa sampai turun-turun panggung. Mungkin dari Bang Malik juga mempunyai ciri khasnya masing-masing, Bang Madun, Bang Didil juga. Mereka memiliki ciri khas yang mungkin tidak dipunyai oleh band rock lainnya. Mungkin dari Bang Malik dan Bang Madun ada mungkin yang sampaikan. Mungkin untuk dari aku sendiri, karena posisi gue itu sebagai drummer dan memang harus diam, ya nggak bisa gerak sana sini. Tapi ketika konser yang biar mempertahankan, mungkin fokusnya bukan ke genre, tapi lebih ke orang-orang penikmat lagu ini, orang akan nyaman ketika mereka merasa dihargai. Jadi kami selalu menyediakan stand mic khusus untuk aku berbicara ketika di panggung nantinya. Itu pas di samping selalu itu, ketika aku sambil main, aku sambil menyapa penonton. Ketika tidak Bang Eca nggak nyanyi gitu, jadi ketika ada kekosongan dan aku bermain dan disitulah menyapa penonton sambil mengecek-ngecek suara-suara penonton gitu kawan-kawan semuanya. Ya kalau dari aku sih kayak gitu juga. Cuman kalau aku kan gitaris, aku sebagai pengisi suara kedua juga kadang. Nah itu dari pengisi suara seperti itu mengajak penonton untuk membangun semangat, mengikuti lirik-lirik yang kami lantunkan gitu. Benar banget. Di tengah industri musik yang terus berkembang, konsisten adalah sebagai bentuk strategi agar tetap bertahan, audiensnya itu tetap suka gitu ya sama album-album kita. Lanjut untuk media lain, apakah ada pertanyaan? Kami dari media Trans TV ingin bertanya. Nah, kalau diminta memilih satu lagu sebagai pintu masuk bagi orang yang baru pertama kali mendengarkan Bandrek, lagu apa yang paling kalian rekomendasikan dan kenapa? Karena kan kalian sekarang tuh udah punya 9 lagu tuh dalam satu album. Terima kasih. Baik, untuk dari Trans TV tadi ya, keren. Jadi untuk satu lagu yang memang mungkin terkhusus di aku ya, itu namanya Menunggu Jingga. Lagu ini menggambarkan tentang seseorang yang memang meratapi kesedihannya, tapi dia ingin bangkit lagi. Dan memang di video klipnya itu menampakkan ya jingga sore hari ketika memang sudah mau terbenamnya matahari. Ya, jadi lagu ini paling lembut. Kami rock tapi ada sedikit lembutnya. Mungkin lebih enak didengar di kuping banyak. Jadi bisa menemaniku di malam hari setiap hari gitu. Dari Bang Eca atau Bang Madun? Ya dari aku sih ada yang judulnya Terang. Nah, itu dari instrumennya, dari instrumen gitarnya, drumnya, bassnya itu udah menaikkan semangat, udah sangat rock lah, yang membangkitkan semangat gitu. Itu sih yang judulnya Terang. Oke. Kalau dari Bang Eca sendiri ada nggak nih rekomendasi lagu untuk para pendengar kita? Kalau dari aku ya, dari 9 ini aku punya satu lagu favoritku karena ini sepertinya lebih banyak aku yang menciptakan liriknya, baru dibantu oleh Bang Malik, Bang Madun dan Bang Idil. Judulnya itu ada titip-titip. Jadi di situ itu memang lagunya pelan tapi rock. Jadi kan cukup tidak familiar pada kalangan para penggemar kan. Jadi gitu mungkin Kak, untuk lagu aku tuh ada titip-titip. Jadi itu memang dari hatiku yang paling dalam. Jadi mungkin itu salah satu dari 9 lagu favoritku yang mungkin bisa calon penggemar
dari band Rek ini bisa dengarkan. Mungkin itu sih lagu Ada Titip Titip. Oke. Semua udah punya rekomendasi nih ya. Dari Bang Malik itu ada namanya Menunggu Jingga, dari Bang Madun itu ada judul lagunya namanya Terang, dan dari Bang Reza sendiri ada namanya Titip Titip. Nah, semoga setelah direkomendasikan, semoga banyak nih audiens yang lebih mendengarkan lagu-lagu tersebut. Nah, kemudian ada lagi kah media yang ingin bertanya? Kami dari Detikcom ingin bertanya, proses perjalanan album ini kan memakan waktu yang cukup lama. Pernah nggak ada momen di mana kalian merasa ingin menyerah atau bahkan sempat mengalami perbedaan pendapat yang cukup serius? Dari mana? Detik.com. Terima kasih untuk dari Detik.com sudah mau bertanya pertanyaan ini terkait tentang ada permasalahan atau enggak. Dari kami pasti ada selalu namanya perbedaan pendapat, karena kami kan ini punya tim juga. Selain dari 4 orang ini harus menyatukan satu kepala dari banyaknya kepala. Clash pasti ada. Ketika lagu semisal lagu Terang tadi, ketika ref dari Bang Madun ingin agak sedikit diturunkan. Dari aku pribadi di Terang ini kalau bisa di ref setinggi-tingginya dibuat. Jadi biar penonton itu semangat. Nah, di situ kan sudah ada perbedaan pendapat. Jadi ya untuk mengatasi permasalahan itu kami diskusi lagi. Kami punya tim. Jadi ya udah kita satukan kepala bagaimana yang bagusnya. Kami tidak mengatur sistem voting atau apapun itu. Jadi ya kami pasti diskusikan apapun itu dengan kepala dingin kami. Nah, untuk menyerah pasti ada kalanya kita menyerah ya. Untuk awal-awal terbentuknya band Rek ini juga kami jujur mau menyerah, karena di beberapa tahun, mungkin di 3 tahun awal kami sudah memulai band ini, tapi kami belum bisa membuat album-album dan masih kurang terkenal. Nah, alhamdulillah sekarang apa yang memang kami sedihkan dulu akhirnya bisa terbayarkan lah di sekarang gitu. Dari 3 tahun. Benar banget. Untuk sebuah kesuksesan ya, apalagi kan bukan dari satu orang, pasti banyak banget struggle yang dihadapi. Tapi karena banyak banget kondisi-kondisi yang gak memungkinkan, justru disitulah sebuah band bisa semakin dewasa, teman-teman. Selanjutnya kita persilakan ke media lainnya, boleh yang ingin bertanya. Baik, terima kasih kepada moderator. Kami dari media MNC TV. Pertanyaan saya, dari keempat personel, siapa yang paling banyak berkontribusi dalam proses penulisan lagu, baik lirik maupun aransemen, atau semuanya dikerjakan secara kolektif? Terima kasih. Dari MNC. Terima kasih ya MNC atas pertanyaannya. Yang paling banyak menciptakan lirik yang timbul itu banyak sekali dari Bang Malik ya. Nah, dari Bang Malik drummer, walaupun dia ngedrum gitu kan, banyak kali, walaupun mukul drum banyak lah ini lirik yang timbul tercipta lah. Jadi tinggal kami kembangkan sama-sama gitu. Ada tambahan, Bang? Bener kata Bang Madun tadi, Bang Malik ini walaupun dia seorang drummer, tapi nggak tahu ya, saya suka kali sama cara pandang dia. Dia dapat menciptakan lirik-lirik yang puitis tapi rock. Jadi itulah, ini salah satu personel yang sangat banyak digemari oleh penggemar band Rek ya, karena dia dapat menciptakan lirik yang bisa didengar mulai dari kalangan anak-anak bahkan sampai ke kalangan tua. Jadi di sini yang paling berkontribusi itu ya Bang Malik ini. Oke, terima kasih Bang Malik karena udah menciptakan lagu-lagu yang begitu luar biasa. Terima kasih juga kepada rekan-rekan band Rek. Kemudian media lainnya yang ingin bertanya silakan. Saya dari Raja Wali TV ingin bertanya, setelah perilisan album ini apakah sudah ada rencana untuk menggelar showcase, konser atau tour agar penggemar bisa menikmati lagu-lagu baru secara langsung? Bagus sekali, karena ini juga sudah hampir matang kami persiapkan. Jadi kami itu di bulan
11 ya, Bang Malik, Bang Madun. November, ya. Bulan 11 akhir itu kami akan terus Sumatera. Jadi kami itu menjelajahi kota-kota yang ada di Sumatera. Ada 11 atau 12 kota ya Bang Malik? 12. 12 ya. Jadi ada 12 kota yang akan kami arungi selama 6 bulan kurang lebih. Jadi inilah album yang kami ciptakan sekarang ini, akan kami bawakan, akan kami perdengarkan ke dalam industri seluruh Sumatera ini. Asik, kabar yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul nih untuk para penggemar band Rek. Kita doakan ya, semoga rencana tersebut bisa cepat terwujud, berjalan lancar. Amin amin. Amin. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan media atas pertanyaan yang telah disampaikan, serta kepada band Rek atas jawaban dan informasi yang telah dibagikan pada konferensi pers hari ini. Semoga pertemuan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai karya terbaru band Rek, dan semoga album ini dapat diterima dengan baik oleh penikmat musik Indonesia. Dengan demikian, berakhirlah sesi konferensi pers peluncuran album terbaru band Rek pada hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih dan memohon maaf apabila terdapat kekurangan saya selama acara berjalannya pada konferensi pers hari ini. Saya Mayang Elnamira pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Teman-teman media, kita boleh foto sebentar untuk acara. Betul. Ya, betul. Ganti gaya, 1, 2, 3, ganti gaya. Bang, gimana Bang? Ini kan semuanya. Band Rek ya. Band Rek. Oh, band Rek. Ya. Band Rek. Nah, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, Bebas nih. 3. Oke. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Terima kasih. Terima kasih Terima ya kasih. semuanya. Terima kasih ke manajer. Terima kasih juga kepada personil. Terima kasih kami ucapkan kepada moderator yang telah memandu jalannya sesi press conference, dan terima kasih juga kepada semua vokalis dari band Rek. Kemudian terima kasih juga kepada narasumber atas informasi yang telah disampaikan, serta kepada seluruh rekan media yang telah berpartisipasi. Hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya sesi press conference, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara press conference peluncuran album dari band Rek pada hari ini. Semoga album barunya menjadi langkah awal yang baik dan membawa kesuksesan di industri musik. Amin. Saya Selvi Mariska sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian seluruh tamu undangan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memandu acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.